Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi fa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki hikmah ke-67 ini ya. Ini mengenai warid ya. Warid itu apa? Jadi warid adalah nau'un khasun wa huwa nafahatun ilahiyatun yuhabbu nasimuha alal qulub wal arwah wal asrar. Jadi adalah sepoi-sepoi lembut anugerah, berupa anugerah ilahiyah ya dari Allah yang masuk di dalam kalbu para sa'irin, para hamba, roh para hamba, asrar, sir, rahasia roh para hamba. Nah itu menumbuhkan sebuah kesadaran di masing-masing stasiun hati, stasiun roh, stasiun sir, asrar. Itu semua dari Allah, bukan dari usaha kita. Nanti kalau usaha kita klaim, yang muncul nanti setan membisik, jin bisikin. Nah itu, maka beliau mengingatkan, qallama takunul waridatul ilahiyatu illa baghtatan. Sedikit banget ya, ini berarti artinya tidak menjadi lama, menjadi tidak takunul waridat, itu tidak sedikit, sering berarti. Al-waridatul ilahiyah, warid ilahi, anugerah ruhaniyah, nuroniyah, nur cahaya tadi yang masuk di hati, di roh, di sir, illa baghdatan, melainkan seketika. Memang kadang-kadang tidak seketika, artinya seorang hamba dibukakan dulu. Oh, kelihatannya setelah ini aku akan dibukakan oleh Allah. Kadang-kadang diberitahu begitu oleh Allah ya. Tapi lebih banyak tidak. Kenapa? Syianatan laha ayat da'ayhal ibad biwujudil isti'adad. Ini untuk menjaga agar para hamba tidak mengklaim bahwa datangnya warid anugerah itu akibat persiapanku selama ini, akibat puasa-puasaku, riyadhahku, akibat dari mujahadahku, akibat dari sebuah proses yang selama ini aku lakukan dengan tekun, dengan suluk. Bukan. Kalau sampai itu terjadi klaim, nah ini kita terjebak pada tipu daya, ghurur namanya. Makanya syianatan laha ya, ini untuk ayat da'anya hal ibad, supaya tidak ada klaim dari hamba. Karena sekali seseorang mengklaim, itu akibat dari prestasi dirinya, dia terjerambab di dalam lembah kesombongan, riak, dan takjub diri. Dan itu lumpur betul, itu lumpur yang sangat hina itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
Ya, beliau mengatakan tentang sifat-sifat warid. Apakah warid itu datangnya dari Allah apa dari setan ya? Anda mungkin mikir ini darimu atau dari setan ini. Nah, beliau menyebutkan min sifatil waridatil ilahiyah wat tawarik asyaitaniyah. Faqala al waridul ilahi la ya'ti bisti'dadin. Warid ilahi itu datangnya bukan karena dipersiapkan oleh kita. Ya. Ini ada nih orang wiridan tertentu, ya, dari wirid itu dia bisa terbang atau sekejap mengelilingi dunia ini, sekejap dalam 1 detik. Tapi sebelumnya dia melakukan wirid tertentu. Itu bukan warid namanya. Itu bukan anugerah ilahi. Adalah sesuatu diakibatkan oleh ilmu tadi. Bisa saja itu ada khadam jin yang bisa, karena iblis itu bisa mengelilingi alam semesta ini dalam sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yadhhabu bisababin. Hilangnya bukan oleh sebab. Maka seseorang itu mendapatkan keindahan anugerah, misalnya tengah malam atau siang hari, tiba-tiba kok hilang, dan masih kepingin, ya Allah kemana itu tadi, indahnya bukan main, kok cepet hilang. Dan hilangnya juga bukan oleh sebuah sebab tertentu dari kita, bukan. Misalnya gara-gara kita berbuat dosa, maksiat, lalu tiba-tiba hilang, juga bukan. Ya. Wala ya'ti ala numtin wahidin, dan datangnya bukan pada sebuah kesempatan tertentu. Wala fi waqtin wahidin, juga misalnya ini nanti jam 1 malam pasti ini datang nih. Ya. Wa tawariku syaitaniyah bi khilafi dzalika ghaliban, pada umumnya lorong-lorong setan, bisikan warid setan itu berbeda dengan yang saya sebutkan tadi. Ya, ini kita harus waspada gitu loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Allah menyebutkan yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah memberikan nuansa keistimewaan berupa warid tadi kepada yang dikehendaki menurut Allah, bukan menurut kita. Karena itu anugerah itu tidak bisa diprogram. Manusia saja memprogram rezeki aja nggak bisa kok, apalagi anugerah Allah yang lain-lain. Manusia hanya menyiapkan wadah-wadah saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu dzul fadlil alim. Allah yang memberi keutamaan yang agung, itu milik Allah. Ya. Oleh karena itu, tanda-tanda ini orang ini dapat warid, dapat warid, dibuka kok menjadi bukan warid akhirnya, gitu loh ya. Maka beliau melanjutkan man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il. Siapa yang menjawab apa saja yang dia yang ditanyakan kepada dia, apa saja dia jawab. Hebat nih orang, laduni nih orang. Kadang-kadang begitu. Jangan dulu mu'abbiron an kulli ma syahidan, apa saja yang disaksikan di alamul ghuyub, di alam gaib yang dibuka oleh Allah, diomong-omongin ke orang-orang. Wa dzakiran kullama alim, dan dia menyebutkan apa saja yang dia ketahui. Fastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi, itu menunjukkan
dengan itu semua, betapa bodohnya orang itu. Nah, maka jadi ilmu pengetahuan itu harus memiliki makom, posisi, metodologi, kearifan. Bagaimana ud'u ila sabili rabbika bil hikmah bil kearifan, dengan kebijakan yang agung dari hati seseorang, dengan nur, dan kelak menjadi sebuah wacana mau'izah hasanah. Ini kan perlu satu pembelajaran yang luar biasa. Lalu menjadi sangat tolol dan bodoh ketika apa saja diceplosin, ibaratnya orang apa saja dikatakan, apa saja yang kelihatan. Jadi bagaimana dengan hadis Nabi yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim ketika ada seorang sufi ditanya, "Ama alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man katama ilman nafi'an uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar." Siapa yang menyembunyikan ilmu pengetahuan yang manfaat, disembunyikan, dia akan ditali dengan tali dari neraka, ya, mulutnya ditali begitu, besok di hari kiamat. Dijawab oleh sang sufi tadi, faqala lahu alim utrukil lijam, kamu jangan buang itu soal lijam, itu soal ikatan yang dari neraka tadi. Wadhab, kamu pergi. Fa in ja'a man yastahiquhu wa katamtuhu falyuljimni bih. Kalau ada orang yang berhak dengan ilmuku, akan saya berikan. Kalau sampai aku nggak memberikan, aku ikat dengan tali dari neraka tadi. Jadi ini artinya apa? Supaya orang memiliki sebuah kearifan, ya, kearifan betul. Jadi tanpa ada kearifan seperti ini, maka akan tumbuh ketololan dan kebodohan. Ujung-ujungnya apa? Ya karena ketololan dan kebodohannya, apa saja yang dikatakan, apa saja yang dilihat disampaikan, nanti muncul kebanggaan. Jadi setan itu seringkali mencuri hati kita. Bagaimana setan mencuri hati kita? Yaitu kita dilengahkan oleh setan, dicuri hati kita, kebaikannya diganti dengan sebuah keburukan. Contoh tadi, Anda dibukakan muka syafah oleh Allah. Wah, begitu bangga diomongin ke orang-orang. Wah, tiba-tiba dicuri oleh setan karena omongan tadi keluar tadi. Dicuri, diganti dengan apa? Bangga, sombong, riya, ar-ridha anin nafs, rela dengan egonya. Ini tanaman-tanaman yang baru saja diganti oleh setan tadi ke situ. Ya. Ilmu ini supaya bermanfaat, bukan untuk sebuah status ilmu pengetahuan itu. Ya. Jadi maka dalam dunia sufi menjadi berbeda dengan soal hak copyright ini sekarang. Ya, contoh nih copyright. Orang menemukan pengetahuan, di-copyrightkan gitu. Nah, itu kan hukum positif, ya. Hukum positif begitu, silahkan saja. Tapi secara moral, akhlak,
akhlakul alim, akhlak para ulama, akan mempertanggungjawabkan ilmu itu dari Allah, bukan dari dia. Dan Allah tidak pernah bikin copyright. Oke, kalau itu sebuah aturan-aturan administratif tertentu, silahkan. Tetapi jangan pernah mengklaim itu adalah ilmu penemuan Anda. Semua ilmu datangnya dari Allah. Jadi bagaimana? Berikan kepada yang berhak nanti. Dan jangan berikan, oh ini ilmunya anak mahasiswa, jangan berikan anak TK. Itu Anda menzolimi ilmu. Pas ketemu mahasiswa ya harus disampaikan. Kalau enggak, ilmu itu akan mengejar Anda dan menyiksa Anda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu juga ketika kita diberi karomah oleh Allah. Karomah itu bukan untuk dipamerkan. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa kita siapkan juga. Oh, saya mau menyiapkan ilmu karomah, nggak ada. Karomah kok diilmoni. Karomah itu langsung dari Allah. Kapan? Ya maunya Allah memberikan kepada kekasihnya ini. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi mengingatkan hal-hal yang luar biasa kalau itu dipersiapkan, bukan karomah. Bisa-bisa itu adalah lorong setan. Walaupun pakai kamuflase keagamaan dong setan. Gitu. Jadi jin setan itu akan senang mengikuti orang yang memiliki kedudukan, popularitas, karena dia di mata masyarakat mereka juga menjadi tinggi nilainya, gitu loh ya. Jadi hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat apa ya? Sangat mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai kita ini terlalu transaksional, ya. Karena apa? Kita harus mulai belajar bahwa seluruh ikhtiar yang kita lakukan dengan usaha selama ini sesungguhnya menyongsong akibat anugerahnya Allah. Contoh, Anda sedang berdoa, sesungguhnya aku ini sedang mewujudkan rahasianya doa, bukan memaksa Tuhan mengikuti seleraku. Apa rahasianya? Supaya aku benar-benar menjadi hambamu, lalu aku nggak berdaya, aku fakir, aku hina dina di hadapanmu. Itu soal yang kita inginkan tadi sudah. Sebelum kita punya keinginan itu yang kita inginkan, ya, misalnya, ya Allah, saya semoga sukses di bidang ini. Anda berdoa betul dengan serius, sebenarnya doa Anda tadi akibat Allah sudah membuka kesuksesan Anda. Sebab kalau Anda tidak dibuka kesuksesan Anda tidak bakal berdoa. Jadinya apa? Anda akan sombong dengan kesuksesan, dan itu Anda klaim milik Anda, dan itu sesungguhnya bukan sukses, tapi istidraj, itu bencana. Nah itu, ya, saya kira demikian, ya.